إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa, karena tabiat iman tidak tetap alias fluktuatif. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Wa yazidu bil amal sholeh. Naiknya iman tandanya amal soleh kita meningkat. Wa yanqusu bil amali maksiat. Dan tandanya iman kita sedang menurun, yaitu amal maksiat yang meningkat. Oleh sebab itu khutbah ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran iman. Sebagaimana sabda Nabi, tajdidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarilah iman kamu dengan memahami la ilaha illallah. Dan Allah SWT telah memerintahkan kepada kita kaum muslimin, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pelajarilah, pahamilah apa itu la ilaha illallah. Karena dengan kalimat itu Allah menciptakan kita. Dan karena kalimat itu Rasulullah dan para sahabatnya diperangi oleh musuh-musuhnya. Karena itu khutbah ini mudah-mudahan menambah kesadaran iman kita, dan selanjutnya dengan kesadaran iman tadi akan selanjutnya meningkatkan amal soleh kita. Karena Nabi mengatakan al-qalbu kal-mulk. Hati di mana iman berada seperti raja. Apabila hati baik, penuh dengan iman, maka dia akan memerintahkan kepada seluruh anggota tubuhnya melakukan kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengucapkan la ilaha illallah mudah sekali. Mudah saja. Bahkan kita mengucapkan di depan orang kafir, ucapan tadi tidak ada pengaruh apa-apa. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah di depan orang kafir, di depan Fir'aun sekalipun, ucapan tadi tidak ada pengaruhnya. Maksudnya orang kafir tadi tidak marah, biasa saja, sebagaimana mereka mendengarkan ucapan-ucapan lain. Tetapi yang membuat orang kafir marah itu apabila kita menjalankan atau merealisasikan tuntutan daripada syahadat tadi. Kita mengucapkan asyhadu, aku bersaksi. Bagi orang-orang kita, saksi yang dimaksud ya sudah barang itu saksi yang berdasarkan ilmu, yaitu para ulama mengatakan kesaksian yang dibenarkan oleh hati, tasdiqu bil qalbi, kemudian diucapkan oleh lisan, iqrarul bil lisan, kemudian yang ketiga amalul bil arkan, kemudian diamalkan oleh
anggota tubuh. Salah satu daripadanya hilang, maka statusnya akan berubah. Misalnya, hatinya menolak, ya, tapi ucapannya membenarkan atau perbuatannya membenarkan. Orang itu bukan muslim, tapi munafik. Orang munafik menyembunyikan hati yang menolak, tapi menampakkan lisan yang baik atau perbuatan yang baik. Maka secara hukum, orang munafik disebut muslim. Tapi hakikatnya, Islam hakiki, orang munafik lebih buruk daripada orang kafir. Karena Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Artinya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka jahanam. Kemudian apabila hati membenarkan, tapi lisan atau perbuatan melanggar, maka orang itu disebut fasik atau zalim, melanggar. Dan yang keempat, orang itu hatinya menolak, lisannya menolak, dan perbuatannya pun menolak, disebut kafir. Makanya rumusan tadi dari kata-kata asyhadu itu bisa membedakan atau memilah-milah orang antara syahadat yang benar dengan syahadat yang bohong. Syahadat yang benar yaitu orang itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan membuktikan dalam amalan. Hatinya membenarkan, ya, amalan, ya, dia membenarkan juga, tapi lisan tidak mau mengucapkan. Seperti Abu Thalib, dari terima. Abu Thalib orang baik, ya, hatinya pun membenarkan Rasul, membenarkan hatinya, tapi tidak mau mengucapkan syahadat. Ini merupakan status orang yang kafir. Oleh sebab itu muslim yang mengucapkan syahadat dituntut membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam anggota tubuh. Apa sekarang kontennya, isinya? Allah ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ilah itu oleh Syekhul Islam Ibn Abdul Wahab. Ma qasata bi syai'in, apa yang kamu tuju dengan sesuatu, ya, rijal bil masalih, untuk mendapatkan manfaat, wa tabil mudarat, dan menolak kemudaratan. Ilah sesuatu yang dituju oleh orang. Misalnya pohon, ya. Pohon yang besar, yang rindang, yang angker dianggap keramat. Kenapa dikatakan keramat? Karena kata orang, pohon ini ditunggu oleh jin yang bisa memenuhi hajat dan menolak bala. Maka orang datang ke situ, ke pohon tadi, dengan maksud tertentu, membawa sesuatu, membawa sesaji, ya, bisa rujakan, bisa kelapa muda, bisa opor ayam, bisa kambing, bisa apa saja. Tujuannya dua, untuk mendapatkan manfaat, yang kedua menolak bala. Maka orang yang melakukan hal ini berarti telah mengilahkan pohon tadi. Nah, kemudian barang lain atau sesuatu yang lain yang menjadi ilah, seperti, ya, berhala-berhala atau kuburan atau batu-batu besar atau bentuk-bentuk, ya, benda-benda alam, ya, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya, termasuk berhalaisme. Nah, sekarang berhalaisme, jadi sekarang namanya Lata Uzza Manat kan tidak ada lagi, ya, tapi sudah berubah menjadi paganisme. Jadi isme atau paham yang berisi tadi. Kalau mengikuti paham ini, dia akan mendapatkan masoleh atau kebaikan. Kalau menolak paham ini, dia akan mendapatkan madorot atau kesulitan. Jadi sama saja statusnya. Sehingga apa? La ilaha maknanya
la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak ditaati, diikuti, diibadahi kecuali Allah. Kalau sekedar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini bisa tidak terwujud. Bisa, artinya kalau tidak ada Tuhan selain Allah, faktanya banyak Tuhan. Orang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tentu saja itu pasif, tidak akan ada maknanya. Kenapa? Sebab Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 30, "Dzalika bi anna lamullah haq wa anna ma yad'una min dunil batil." Demikian itu karena Allah lah yang hak. Ibadah kepada Allah itu hak, aturan Allah itu hak. Dan apa saja yang kamu seru, kamu ajak, kamu ikuti selain Allah itu batil. Islam saja yang hak, lainnya batil. Ya. Hukum Allah saja yang hak, lainnya batil. Harus begitu. Kalau tidak begitu, maka syahadat tidak ada artinya. Maka inilah yang menjadikan Rasulullah SAW ketika menyampaikan firman Allah SWT dalam surat Fussilat 3536 kepada Abu Lahab CS, innahum idza qila lahum la ilaha illallah. Dan sesungguhnya ketika Nabi Muhammad membacakan ayat kepada Quraisy, kepada orang Arab, orang pintar bahasa Arab, dia nggak usah ditalkin, orang Arab asli, salikoh, orang Arab yang salikoh, yang sudah tahu siakul kalam, ya, grammarnya, strukturnya sudah tahu. Jadi tidak usah diterangin, sudah tahu. Kalau kita beda, kita orang awam, orang ajam. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ya ucapan aja la ilaha illallah, tapi tidak paham artinya. Sedangkan Abu Lahab orang Arab, orang Quraisy, ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka takabur. Maknanya ada dua. Pertama, batrul haq, menolak kebenaran. Itu menolak mengucapkan kalimat tadi. Yang kedua, romtunas. Jadi meremehkan manusia, meremehkan orang yang mengajak, itu meremehkan Rasul. Wa yaqulun, dan mereka menjawab atas ajakan tadi dengan jawaban konsekuensi ucapan tadi. Bukan jawabannya bukan nggak mau tidak. Itu jawaban orang yang tidak paham. Orang yang paham tapi menolak, jawabannya adalah apa? Menjawab konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah. Apa itu? Wa yaquluna atariku alihatina lisa'ili majnun. Mereka menjawab kepada Nabi Muhammad, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Lisa'ili majnun, untuk mengikuti tukang syair. Nabi Muhammad dituduh tukang syair, majnun dan gila. Padahal mereka dulu menyebut Muhammad itu as-sadiqul amin, pemuda yang jujur dan amanah karena melihat akhlaknya. Tapi ketika Rasulullah mengajar supaya mereka itu mengucapkan la ilaha illallah yang konsekuensinya harus meninggalkan kemusyrikan, mereka menjawab dengan jawaban konsekuensi syahadat, yaitu apa kami harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat dan sebagainya, lalu mengikuti Tuhan yang satu yang dibawa oleh tukang syair yang gila ini. Ya. Lalu perhatikan lagi, ketika Abu Talib mengenal Nabi Muhammad sejak umur 8 tahun, mengenal sifat-sifatnya, akhlaknya, dan Abu Talib juga benci dengan kemusyrikan, benci Abu Talib. Nah, Abu Talib membela Nabi sampai harta pun habis untuk membela Nabi, ponakannya. Ya. Tapi ketika akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, ya, sakit, maka Rasulullah datang, ya qul la ilaha illallah kalimatan uhajila bi'indallah. Katakan, ya pamanku, la ilaha illallah. Dengan kalimat itu, aku akan membela engkau di hadapan Allah. Ya. Coba apa susahnya? Abu Talib sudah ikut menderita bersama Rasul, sudah kehabisan dana, sudah jiwanya pun terancam, tapi menjelang akhir hayat cuma disuruh mengucapkan la ilaha illallah saja, apa susahnya? Ya. Tapi apa? Fa'aba. Karena waktu itu ada Abu Jahal,
Abu Lahab CS datang mengambilinya dan mengatakan kepada Abu Thalib bukan jangan mau, bukan begitu. Tapi mengatakan kepada Abu Thalib konsekuensi atas ucapan tadi. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah berarti kamu apa? Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu membenci ajaran bapakmu Abdul Muthalib? Jadi yang diucapkan itu adalah konsekuensi daripada mengucapkan la ilaha illallah itu harus benci kepada ajaran kemusyrikan Abdul Muthalib bapaknya sendiri. Maka Abu Thalib fa'aba, enggan mengucapkan la ilaha illallah dan dia mati di atas kekafiran. Nah, kaum muslimin, inilah kalimat di mana 10 tahun pertama kaum muslimin ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Khabab ya disiksa, Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, Bilal bin Rabah disiksa, sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah, Ethiopia yang ribuan kilo menyeberang Sahara dan lautan hanya untuk menyelamatkan iman. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada puasa, belum ada haji, karena sholat baru turun tahun ke-10. Ya, jadi orang-orang kafir dulu maupun sekarang tidak memerangi Islam karena sholatnya, karena puasanya, karena hajinya, bukan. Sholat dimanapun dibolehkan, di Amerika, di Uni Soviet, di Cina boleh. Zakat membantu malah. Puasa pengiritan, haji tambah devisa. Tapi apa yang ditolak? Apa yang ditolak? Yang ditolak hukum-hukumnya. Orang-orang kafir harus meninggalkan zina, harus meninggalkan apa? Innal ladzina kafaru yaquluna wa yatamata'un. Orang-orang kafir itu kerjanya bersenang-senang, tamatuk, senang-senang dengan perempuan lain, bukan perempuan istrinya. Bagi makan-makan, enak-enak, halal haram, nggak ada soal. Lalu dilarang oleh Islam, yang zina dirajam. Ya. Wazani fajridu kula wajibnuma metajalda. Pezina perempuan, pezina laki-laki cambuk sekali kalau belum kawin. Kalau udah kawin ya rajam. Wah, orang kawin nentang. Ya. Mencuri, wasariqatu faqatu aydiyahuma. Mencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Setuju nggak orang kafir? Kerjaan gue nyuri, lu potong tangan, enak aja. Mabok. Ya, mabok. Kerjaan gue mabok. Apa hukumannya? Innal khamra wal maisir wal azlam wa ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibul alakum tuflihun. Khamr, judi, ya, mengudi nasib dan anak panah, nyembelih untuk berhala itu rijsun. Kotoran setan, bukan setan, kotorannya. Fajtanibuhu, tinggalkanlah dia supaya kamu beruntung. Dicambuk. Wah, kedelman gue dicambuk. Nah, sekarang ini ada orang di zaman Nabi, bukan zaman sekarang. Di zaman Nabi ada orang mau masuk Islam. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Ya, tapi jangan engkau larang aku berzina. Jangan larang aku mencuri. Jangan larang aku mabok. Orang ini kerjanya apa? Kerjanya mencuri. Hasil curian untuk membeli khamr. Habis khamr mabok, zina. Saya mau masuk Islam, tapi jangan larang saya itu. Mendengar kata-kata ini, ya, spontan sahabat minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal orang ini, memenggal kepala orang ini. Namanya orang ini main-main ini. Masa masuk Islam ya? Tapi jangan dilarang berzina, jangan dilarang mencuri, jangan dilarang mabuk. Nabi gimana? Tunggu dulu. Jangan. Ini orang otaknya konslet. Ini belum lurus. Luruskan dulu. Gini. Tadi kamu mau apa tadi? Mau masuk Islam ya. Terus jangan larang saya berzina. Baik. Kamu punya ibu? Punya. Bagaimana kalau ibumu dizinai orang? Wah, saya bunuh orang itu. Kata orang. Kamu punya saudara perempuan? Punya. Gimana kalau saudara perempuanmu dizinai orang? Oh, saya bunuh orang itu. Kamu tadi ngomong apa nih? Jangan mencuri. Baik. Bagaimana kalau hartamu
hasil jerih payahmu dicuri orang. Gimana perasaan kamu? Oh, kan saya bunuh orang itu. Marah dia. Nah, yang ketiga apa? Kalau mabuk jangan dilarang. Nah, kamu punya anak nggak? Punya. Gimana kalau anakmu, buah hatimu dibikin mabuk sama orang? Akan saya bunuh orang. Semua dibunuh. Wah, bayangkan, saking marahnya. Nah, akhirnya dia berkata, oh kalau begitu ya Rasulullah, saya akan masuk Islam dan saya tidak akan zina, tidak akan mencuri, tidak akan mabuk. Nah, hadirin kaum muslimin, andai kata, kita bisa masuk surga, sholat terus, maksiat jalan enak nggak? Jumatan sholat, habis Jumatan zina enak nggak? Enak lah. Andai kata boleh mencuri Pak, mau kerja nggak? Ngapain? Kalau boleh mencuri, hancur semuanya. Pak, kenapa nggak kerja? Udah ada profesi Pak, apa? Mencuri Pak sekarang. Oh gitu ya. Bapak curinya boleh nggak dicuri? Oh saya tempelin kamu Pak, nggak mau. Iya. Zina ini kan dibolehkan. Udah, zina boleh. Kalau zina dibolehkan, bubar semua rumah tangga. Rumah tangga bubar, ngapain rumah tangga? Oh bubaran ini? Iya Pak. Alih profesi apa? Sekarang jadi zina semua Pak. Loh, kok gitu? Ya ngapain nih orang-orang? Mending zina saja. Nah, ya, jadi begitu. Membolehkan zina maupun meringankan hukuman akan menimbulkan malapetaka. Meringankan hukuman mencuri tidak dengan potong tangan, dengan penjara, akan mengembangbiakan pencuri. Termasuk apa? Miras, homer, mabok. Kalau diringankan hukumannya, bukan dicambuk, akan mengembangbiakan kejahatan. Sehingga apa? Sehingga harta tidak amanah, harta tidak berkah, keluarga tidak aman, ya, kemudian generasi kita tidak aman juga. Itu akibat apa? Tidak menjalankan syahadat. Tuntutannya. Dia bersyahadat, tapi masih menjalankan tadi hukum-hukum yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, orang yang mengatakan wa yaqulun, mereka berkata, nu'minu bi ba'din. Ya Allah, kami beriman kepada sebagian. Dari Quran ini sebagian saya beriman. Salat Jumat saya Jumatan, puasa, haji. Wa nakfuru bi ba'din, tapi kami tolak sebagian yang lain. Hukum potong tangan saya tolak. Rajam saya tolak. Cambuk saya tolak. Kenapa? Itu melanggar HAM PBB. Bang Ki-moon marah Bang Ki-moon. Jadi apa? Kita ganti dengan hukum penjara. Wa yuridun ayat tagabayat dari kasabila. Kami ingin ada hukum tengah-tengah, hukum yang moderat, jangan yang ekstrim. Masa orang berzina suka sama suka dirajam, itu ekstrim. Masa mencuri dipotong tangan, itu kejam. Masa orang mabuk dicambuk, itu mah tidak berperi kebinatangan. Jadi apa? Kami ingin dipenjara saja lah. Mencuri penjara, zina penjara, apalagi? Semua penjara. Orang yang begini nih, orang yang sholat, puasa, zakat, haji, tapi membenarkan hukum Allah. Apa statusnya? Ulaika humul kafiruna haqqan wa atadal kafirina adzatan muhina. Mereka itulah orang yang benar-benar kafir, bukan orang kafir, benar-benar kafir, setengah rabu. Wa atadal kafirina adzatan muhina, dan Allah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang apa? Menghinakan. Ya. Itu suratnya apa? Surat An-Nisa 150, 151. Itu ayat Quran, bukan Quran, ayat Quran. Makanya silakan dibuka di rumah, dibaca lagi. Kok begitu ya Pak Ustaz? Iya. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh. Secara keseluruhan, jangan separuh-separuh. Itulah hadirin kaum muslimin, baru satu bagian dari syahadat kita. Asyhadu, aku bersaksi, membenarkan dengan hatiku, lisanku dan amalku bahwa tidak ada yang berhak ditaati, dipatuhi, diibadahi kecuali hanya Allah saja. Ya, nah, mudah-mudahan kita paham dan Allah meluruskan pemahaman kita dan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Demikian aku lu kelihatan astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan illa yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين اللهم انصر المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين وفي أوطاننا في العراق وبسوريا في كل مكان وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العنهم وسلوكهم والعنهم عن كبيرا واشد وتأثر عليهم ودمر ديارهم سردا تميرا وزلزل أقدامهم زلزالا شديدا وفرج جماعتهم واجعلهم سنين كسنين يوسف اللهم ارزقنا الشهادة في كل مكان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان من العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.